Skuad kendalian Timnas Indonesia di bawah kendalian Sinteyong antara yang termahal sekiranya semua pemain ini guys dicampurkan dari segi nilainya. Nah itu sebab banyak pemain yang berkarir di luar negeri dan juga pemain naturalisasi daripada Eropa yang nilainya sangat tinggi. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, alhamdulillah kepada yang sudah bergabung dan singgah ke channel ini guys, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga saya mendoakan kalian supaya diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa juga bidang yang Anda usahakan guys. Oke, insyaallah pada hari ini beberapa berita yang terkini, yang terbaru terkait dengan Timnas Indonesia guys. Sekiranya Timnas Indonesia ini semua pemainnya ini kan digabungkan dan dinilaikan berapa keseluruhannya, sangat mahal. Antara yang termahal karena pemain-pemain yang berkarir di luar negeri itu nilainya cukup tinggi dan juga mempunyai level permainan skill individu yang baik. Jadi Timnas Indonesia antara yang paling termahal. Terdapat juga beberapa berita lain, di antaranya Sadi Ramdhani. Betulkah dia sudah benar-benar berhijrah ke Eropa dan mendatangani kontrak dengan Eropa? Juga berita terkait dengan Elken Bagot telah dicoret oleh STY. Ini disebabkan kecederaannya guys, yang begitu serius dan perlu memerlukan rehat yang panjang. Oke guys, kita semak video ini sama-sama, apalagi berita-berita yang lain yang terkini dan info-info yang bermanfaat untuk kita semua. Ayo guys, kita semak daripada channel Garuda Raya News, berita Timnas terlengkap. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah kalian semua subscribe, tekan butang loncengnya untuk mendapat info yang terkini guys daripada channel ini. Oke, judulnya ialah Timnas STY termahal dicoret, STY Lillipali gacor, Bagot dicoret Timnas, Sadil hijrah ke Eropa. Benarkah sedemikian? Ataupun Sadil masih lagi bermain untuk Sabah FC, ataupun Sadil ada klub yang menanti beliau? Sama-sama kita saksikan sampai habis guys, supaya kalian tidak penasaran, tidak terkeliru dengan berita tajuk ini. Jadi ayo tanpa berbasa-basi kita simak video ini. Harga skuad tim Piala AFF 2022 Indonesia termahal ungguli Vietnam dan Thailand. Termahal ungguli Vietnam dan Belanda Thailand. gacor usai dicoret Timnas. Sinteyong menyesal. Rekan Bagot antusias jumpa Leicester City di Piala FA gagal piala Timnas. Itulah Elken Bagot nih. Sadil Ramdhani diam-diam jadi incaran klub raksasa Eropa. Wih, Sadil. Momen kedekatan ketua umum Klub raksasa Eropa guys. Siapakah klub raksasa itu? Nah itu yang kita mau tahu. Dan berita ini betulkah atau tidak, ataupun sekadar spekulasi. Jadi sama-sama kita saksikan video ini sampai habis ya. umum PSSI Iwan Bule dengan Coach Sinteyong. Ketum PSSI. Garuda Raya. Subscribe Dari 10 guys. tim yang akan berpartisipasi pada Piala AFF 2022, terdapat 3 peserta yang jika dijumlah, nilai pasarnya memiliki harga yang selangit. Mereka adalah Indonesia, Vietnam dan Thailand. Thailand dengan 103,3 miliar rupiah, Vietnam dengan 123,8 miliar rupiah. Timnas Indonesia ternyata menduduki urutan pertama dalam hal nilai pasar yang tertinggi di antara semua kontestan Piala AFF 2022. Berapa Timnas punya nilai? Pasalnya jika semua nama pemain yang dipanggil Sinteyong dijumlah nilai pasarnya, maka angka yang didapat ialah 9,3 juta euro atau setara dengan 151,4 miliar rupiah. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong meminta supporter memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Piala AFF 2022 nanti. Nah ini guys, sangatlah penting kita menjadi satu untuk juara. Kena semua penyokong, pendukung yang tegar betul-betul memberi sokongan padu kepada Timnas ini masuk ke stadionnya. Tetapi buat yang terbaik untuk menyokong Timnas nanti. Oke.
Saya akan membalas budi dengan pertandingan yang keren dan tidak mengecewakan. Janjinya. Lebih lanjut, Sinteyong menjelaskan dukungan supporter sangat penting, terlebih ketika laga home. Pasalnya motivasi Mark Klok dan kawan-kawan bakal meningkat jika mendengar teriakan penonton. Nah ini betul nih guys. Saya juga pernah bermain bola. Jadi selalunya sekiranya ramai penonton kan guys, macam ada satu semangat yang tiba-tiba terkeluar dalam diri itu untuk menunjukkan yang terbaik untuk penyokong. Kalau ramai kan penyokong yang datang, begitu juga pemain-pemain yang lain nih, rasa untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik itu akan ada muncul dalam diri nanti. Nah, mantap guys. Tiba-tiba menyatakan mundur dari bursa pencalonan tuan rumah Piala Asia 2027. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Konfederasi Sepak Bola Asia melalui laman resmi AFC. AFC telah menerima surat pengunduran diri dari Federasi Sepak Bola India dari pencalonan tuan rumah Piala Asia 2027. Setelah India menarik diri, kini menyisakan Arab Saudi menjadi satu-satunya kandidat tuan rumah Piala Asia 2027. Arab Saudi akan menjadi satu-satunya yang diajukan ke Kongres AFC ke-33 untuk dipertimbangkan jadi tuan rumah. Kenapa Asia ada yang mau ambil? Pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikeroyok 3 pelatih klub Liga 1 2022-2023 perihal STO dikeroyok 3 pelatih Liga 1 karena yang pasal TC timnas. Manggilan pemain ke pemusatan latihan atau TC Garuda di Bali. Ketiga pelatih itu adalah Thomas Doll dari Persija Jakarta, Fernando Tavares dari PSM Makassar, dan Aji Santoso dari Persebaya Surabaya. Ketiganya merasa kurang diuntungkan sebab dengan dipanggilnya pemain ke tim nasional yang di luar kalender FIFA, klub tidak bisa menurunkan susunan pemain terbaik. Namun Sinteyong sepertinya tetap fokus dengan pekerjaannya di timnas Indonesia. Dia udah membalas kritikan. Betul juga. Itu yang bagus Sinteyong ini, dia cukup tenang saja. Emosi kan? Sinteyong ini punya emosi kan? Dia terkawal Dia punya pemikiran itu jauh ke depan. Jadi buat apa dia mau berterlagah dengan hal-hal yang sedemikian kan? Sekiranya memberikan lagi masalah yang besar. Jadi bagus diam. Begitu saja guys. Jadi Sinteyong tetap fokus. Jajang Nurjaman mengeluhkan jika hilangnya Dimas Derajat di skuad ternyata cukup berpengaruh. Dalam lanjutan Liga 1, Persikabo 1973 menelan kekalahan dari PSM Makassar dengan skor 0-2. Akankah absennya Dimas Derajat ini juga akan membawa efek buruk untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022? Tentunya hal tersebut diantisipasi pelatih Sinteyong. Dimas Derajat digantikan Elijah Spasojevic yang merupakan top skor Liga 1 2021-2022. Dengan prestasi ini tentunya tak membuat lini serang skuad Garuda akan tumpul. Pelatih Persibaya 1973 sepakat dengan pendapat 3 pelatih Liga 1 2000. Ini Janur sepakat dengan 3 pelatih yang kritisi timnas. Janur ya, Janur. 2022-2023. Apa Janur ini? Nama orang pemanggilan pemain ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Jajang Nurjaman merasa ketiadaan pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia cukup berpengaruh terhadap klubnya. Terutama yang lebih dari 2 pemain. Pemain-pemain yang dipanggil timnas Indonesia, apalagi yang lebih dari 2 seperti kami Persikabo 1973 atau yang lain seperti PSM Makassar dan Persija Jakarta, itu sangat berpengaruh terhadap timnya. Imbuhnya viral video gelandang Persib Bandung dan timnas Indonesia Rahmat Irianto menjadi tukang parkir. Rahmat Irianto jadi tukang parkir. Mana itu, namun ketika menghitung uang, netizen langsung dibuat jadi tukang parkir kan? Beredar video di TikTok memperlihatkan Rahmat Irianto menjadi tukang parkir. Alhamdulillah, lumayanlah, cair-cair, kata Rahmat Irianto dalam video. Tak pelak jumlah uang penghasilan Rahmat Irianto pun menjadi sorotan dari netizen. Curiga aku duitnya 100-an, tulis netizen. Tentu mereka tahu bahwa itu hanya konten guyonan. Usut punya usut, video itu ternyata dibuat pada November lalu. Pemain naturalisasi Belanda Stefano Lillipali tampil bersinar usai tak dilirik oleh Sinteyong ke timnas Indonesia. Ini yang saya mau tahu guys, permainannya sehebat mana sebenarnya. Sebab kan dia dengan Spasojevic ini, Sinteyong ambil lagi Spasojevic ini. Jadi Lillipali ini dia tidak ambil, dia tidak panggil pun. Jadi mungkin Lillipali ini lagi bagus dari Spasojevic. Jadi Anda komentar di bawah untuk bagaimanakah pencapaian Lillipali ini. Yang saya tahu, Spasojevic ini adalah pencetak gol Liga terbanyak Indonesia setakat ini kan. Tapi Lillipali ini, apa pula
kelebihannya guys. Komentar di bawah. Oke. Indonesia, ia menjadi bintang kemenangan 4-2 Borneo FC atas PSIS Semarang. Stefano Lillipali mengamuk dalam laga tersebut dengan raihan 2 gol dan membantu Borneo FC berada di papan atas klasemen Liga 1 di posisi ketiga dengan 26 poin. Dilansir dari Transfermarkt, Stefano Lillipali bermain sebanyak 12 kali dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Sinteyong sendiri lebih memilih pemain muda untuk posisi yang dimiliki Stefano Lillipali, yakni seperti Sadil, Witan, dan Egy Maulana Fikri. Kalau ini saya setuju nih, Sadil, Witan, Egy Maulana itu biar dia main di timnas. Itu oke. Pengalaman Stefano luas. Lillipali membuktikan dirinya masih layak untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dengan menciptakan gol berkelas melawan PSIS Semarang. Stefano Lillipali sendiri merupakan pemain yang turut membantu timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Ia bermain dalam 2 pertandingan, yakni selama 45 menit kala menang 1-2 atas Kuwait dan bermain 28 menit kala Garuda tumbang 0-1 dari Yordania. Akan tetapi setelah lolos ke putaran final Piala Asia 2023, Stefano Lillipali tak lagi dipanggil oleh Sinteyong, terutama untuk Piala AFF 2022. Iya, kenapa ya? Momen kedekatan Muhammad Iriawan dengan Sinteyong kembali disorot media. Kali ini momen tersebut nampak dari unggahan terbaru @Muhammad_Iriawan84. Setelah sampai di Bali, saya langsung tantang Coach Sinteyong untuk duel tenis meja. Beliau join bareng dengan Coach Indra Safri. Sementara saya tandem dengan Jordi Amat, tulis Iriawan. Sontak postingan tersebut dibanjiri komentar oleh netizen. Sebagian besar menggambarkan suasana timnas yang harmonis. Seperti yang ditulis salah satu netizen, di era manapun tidak akan ditemukan suasana keakraban seperti ini, tulisnya. Iya, itu yang bagusnya keakraban itu. Itu yang bagusnya keakraban tuh guys. Leicester City seusai mengandaskan Dagenham and Redbridge pada putaran kedua Piala FA 2022-2023. Meski laga digelar baru bulan depan, Elkan Bagot mengaku sudah tak sabar ingin segera menjajal kekuatan The Foxes. Ini adalah tujuan yang terus kami tanamkan pada diri sendiri, kata Bagot seperti dikutip dari situs resmi Gillingham FC. Di samping itu, jadwal semifinal dan final Piala AFF 2022 berlangsung pada 6-16 Januari 2023. Artinya, jadwal fase gugur tersebut bertepatan dengan 2 pertandingan Gillingham FC. Bertembung guys jadwal. Mengaku antusias menyambut laga Gillingham FC melawan Leicester City pada ajang Piala FA 2022-2023 pada putaran ketiga yang dijadwalkan pada 7 Januari 2023. Dalam postingan terbarunya @Elkan Bagot, kemenangan besar, babak berikutnya dan perayaan yang membutuhkan pekerjaan. Sontak postingan itu dibanjiri komentar. Tapi itu juga lah dia berpeluang bermain dengan klub besar di Liga Inggris seperti Leicester City kan. Kalau dia tidak ambil peluang itu, mungkin satu hari susah sudah dia untuk main dengan klub-klub besar di Liga Inggris ini. Itu mungkin sebab dia tidak dapat bermain dengan timnas ini guys. Tak sedikit netizen Indonesia mendukung langkah Elkan Bagot untuk memilih main di Piala FA ketimbang membela timnas di Piala AFF 2022. Iya, itulah. Seperti balasan komentar @tokyo_99. Lupakan AFF, fokus sementara di klub, tulisnya. Betul. Stok lini belakang timnas Indonesia sangat melimpah untuk Piala AFF 2022. Kolaborasi tua dari dan 28 muda. pemain yang dipanggil, 11 diantaranya berposisi di sektor pertahanan. Sinteyong kemungkinan akan memainkan pakem 4 back. Pola ini telah dimatangkan arsitek asal Korea Selatan itu sejak 2 tahun terakhir di timnas Indonesia. Lantas siapa saja yang bakal menjadi andalan Sinteyong di lini belakang timnas Indonesia? Ya, kolaborasi tua dan muda, yakni Fahrudin Arianto dengan umur 33 tahun, Jordi Amat dengan 30 tahun, Asnawi Mangkualam 23 tahun, dan Pratama Arhan 20 tahun. Nah, ini muda lagi, 20 tahun. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani diam-diam menjadi incaran klub raksasa Eropa FC Sarajevo. Pemain andalan skuad Garuda tersebut saat ini memang belum memiliki kontrak dari pihak klub manapun. Terkini, ada klub raksasa Bosnia dan Herzegovina yang tertarik meminang Sadil Ramdhani. Klub tersebut yakni FC Sarajevo. FC Sarajevo menginginkan Sadil Ramdhani. Kami masih menunggu keputusan Vincent Tan selaku pemilik klub, ujar agen Sadil Ramdhani Alexander Talpes, dilansir dari raport.pa. Iya, tunggulah.
Penyerang timnas Indonesia apapun itu yang terbaik buat Sadil lah nanti pilihannya itu. Witan Sulaiman memiliki ambisi besar dalam Witan tak ingin timnas jadi runner up lagi. Kompetisi Piala AFF 2022 yang dihelat pada 20 Desember 2022 mendatang. Tak jauh beda dengan pelatihnya Sinteyong, pemain AS Racing ini ingin menjadi juara karena bosan hanya mentok di juara runner up saja. Dan sebagai Indonesia menjadi juara juga terbuka lebar. Hal itu terlihat dari beberapa penggawaannya yang sudah makan asam garam, termasuk kondisi pasukan lawan yang mereka temui nanti. Yang penting timnas konsisten. Mantan pemain timnas Indonesia U23 ex-winger timnas alami cedera tulang selangka. Eka Putra mengalami cedera tulang selangka kanan kala memperkuat timnya, yakni Dewa United. Ia diperkirakan harus menjalani pemulihan selama 3 bulan. Cedera itu terjadi saat melawan Arema FC dalam lanjutan Liga 1. Tim Dewa United Hendro Irawan memaparkan, dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit VB Eka Putra harus segera mendapatkan tindakan operasi. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit VB ternyata harus segera mendapatkan tindakan operasi. Tegasnya, oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Garuda Raya. Salam olahraga. Channel. Nah itu guys, beberapa berita yang kita dengar tadi di video ini sendiri ya. Nah sebenarnya timnas nih untuk di Piala AFF ya, targetnya adalah juara. Jadi saya punya pandangan begini guys, ini saya punya pandangan pribadi sendiri ya. Kalian juga punya pandangan sendiri, jadi kalian juga boleh memprediksikan bagaimana Indonesia nanti. Untuk timnas Indonesia sebenarnya dari segi semua pemain ya, lini belakang, tengah, dan penyerang itu semua komplit, lengkap, semua berfungsi dengan baik, termasuklah penjaga gol. Semua sudah ada, semua sudah terbina oleh Sinteyong setelah di kebelakangan 2 tahun ini. Cumanya sahaja apabila Indonesia akan masuk ke peringkat semifinal atau final, maka selalunya emosi mereka akan terganggu. Ini yang saya ceritakan kelemahan untuk timnas Indonesia ya. Kelebihan dia banyak. Kelebihan dia untuk di peringkat kumpulan mereka akan bermain sepenuh hati, bermain habis-habisan, dan kemungkinan akan mencipta semua kemenangan. Tetapi apabila masuk ke semifinal atau final, mental itu perlu lebih kuat, lebih konsisten seperti mana di peringkat kumpulan. Sekiranya ini boleh diatasi oleh kesemua pemain, maka insya Allah Indonesia akan menjadi juara untuk Piala AFF 2022 ini guys. Itu saya punya pandangan pribadi ya sendiri. Jadi pandangan yang membina ini kemungkinan juga berlaku sama juga di Malaysia. Malaysia pun sama. Sekiranya Malaysia juga masuk ke semifinal, maka kadang-kadang emosi mereka juga akan terganggu sebenarnya. Jadi mana-mana pemain pun, bukan saja di Indonesia ataupun di Malaysia, Vietnam, Thailand juga serupa juga guys sebenarnya. Jadi kelebihannya siapa yang dapat kawal emosi, kawal dia punya mental, dan juga ketenangan masa semifinal nanti separuh akhir, 4 terbaik tuh, maka itulah yang akan sampai ke final nanti atau ke akhir. Jadi semua pemain lah mungkin akan dapat menyerap tekanan itu nanti ya. Ketenangan perlu ada, menyerap tekanan yang begitu kuat di separuh akhir. Jangan terlalu memikirkan, walaupun target juara, tetapi jangan terlalu memikirkan bebanan itu terlampau besar untuk kejuaraan. Main secara tenang, santai-santai. Jadi tidak terganggu emosi itu. Saya ingat itu saya punya pandangan. Banyak lagi tadi berita-berita guys di sini terkait dengan Lili Pali. Kenapa Lili Pali tidak dipilih, Spaso Jebek pula dipilih. Mungkin Sinteyong ada perancangan sendiri, kebijakan Sinteyong itu. Begitu juga dengan Sadil. Sadil pun belum tentu main di Eropa, belum pun sign kontrak. Ini hanya berita-berita yang mungkin ada asasnya, tetapi kesahihannya belum lagi ditentukan sebenar-benarnya. Jadi
Mungkin itu saja guys komen saya pada hari ini ulasan. Kalian juga mempunyai komen dan pendapat tersendiri yang lebih baik, lebih info yang bermanfaat. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang bermanfaat daripada kalian guys. Saya menantikan mengalu-alukan komen itu. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.